그러니까 우리들이 너 절대 살인범 아니라고. 그러니까 나한테 한 번만 기회를 줘라. Halo pemirsa yang budiman, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Agus Riyadi di channel R-Movie. Dan pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul New Trial. Sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang pengacara yang mencoba membantu seorang pemuda yang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas kasus pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Pada suatu malam terlihat seorang pemuda bernama Yuwon mengendarai motor sambil menerima telepon dari ibunya. Karena Yuwon riweuh mencari korek untuk menyalakan rokoknya, Yuwon menjadi tidak konsentrasi dalam mengendarai motornya, sehingga dia hampir saja menabrak seseorang yang tepat berada di depannya. Kejadian ini terjadi di sebuah perempatan, sebut saja perempatan Dago. Yuwon pun tergelincir dan terjatuh. Yuwon marah dan menghardik orang yang akan ditabraknya tersebut, tetapi orang tersebut pergi begitu saja. Ternyata di TKP jatuhnya Yuwon itu telah terjadi sebuah pembunuhan terhadap salah seorang supir taksi. Polisi pun datang dan memeriksa Yuwon, dan ditemukan sebilah pisau di bagasi motornya si Yuwon. Dalam persidangan, Yuwon dinyatakan bersalah atas terbunuhnya supir taksi tersebut, dan Yuwon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan Yuwon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Mendengar putusan hakim itu, Yuwon berteriak memanggil-manggil ibunya. Tetapi ibunya pun tidak bisa berbuat apa-apa. 14 tahun berlalu. Terlihat ibunya Yuwon yang sekarang sudah buta tengah mengamuk di salah satu kantor asuransi karena tidak mau membayar denda ganti rugi sebesar $40.000 yang ternyata sudah membengkak menjadi $170.000 untuk ganti rugi korban dari kasus Yuwon anaknya. Pindah skin ke seorang pengacara bernama Lee yang sedang menjalani sidang di mana Lee membela ribuan klien melawan salah satu perusahaan besar. Lee kalah dalam persidangan tersebut. Selain rugi karena ternyata Lee menggunakan uang pribadinya untuk sidang, Lee juga disalahkan kliennya karena kalah dalam persidangan tersebut. Setelah kalahnya Lee dalam persidangan tersebut, Lee menjadi pengangguran dan hubungan dengan anak istrinya pun menjadi kurang baik. Karena menganggur, Lee mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta pekerjaan. Dan Lee pun berhasil menemui salah satu temannya yang bernama Momo. Momo bekerja pada sebuah firma hukum yang bernama Demis. Momo pun mencoba memperkenalkan Lee kepada atasannya, dan karena Lee berhasil menarik perhatian si bapak CEO, jadinya si Lee dikasih satu kasus untuk coba ditangani. Ternyata kasus tersebut adalah hasil dari acara konsultasi hukum gratis yang diadakan firma hukum Demis tersebut. Ya, seperti iklan lah ya untuk masyarakat bahwa Demis peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mengkonsultasikan kasusnya. Dan sebelum OTW ke tempat yang dimaksud, Lee melakukan sesi pemotretan untuk pencitraan firma Demis tersebut. Selanjutnya Lee mendatangi rumah klien yang mengajukan bantuan hukum tersebut. Di perjalanan diketahui bahwa kasus ini sudah ditawarkan ke beberapa pengacara, tetapi tidak ada satupun yang mau menanganinya. Tidak lama tiba di rumah si klien, si Lee malah diusir oleh seseorang yang ternyata itu adalah si Yuwon yang sudah berubah menjadi serigala. Yang sudah berubah menjadi berambut pendek. Terjadi kesalahpahaman.
Yuwon menyangka Lee mau menagih uang ganti rugi. Beruntung ibunya Yuwon datang karena memang yang mendaftarkan kasusnya adalah ibunya, tanpa sepengetahuan Yuwon. Di sini pengacara Lee menjelaskan kepada Yuwon perkara kenapa dia harus membayar ganti rugi atas kasusnya. Tetapi Yuwon balik bertanya kepada pengacara Lee tentang apakah itu hukum, dan apakah hukum benar-benar ada untuk melindungi orang kecil. Yuwon mengisahkan kejadian 14 tahun yang lalu, di mana dia bekerja di sebuah kafe, dan selepas pulang kerja dia mengendarai motor dan hampir menabrak seseorang seperti kejadian yang diceritakan di awal video ini. Karena Yuwon tidak bisa menjelaskan atau menggambarkan sketsa pembunuhnya, maka Yuwon dijadikan tersangka. Tepatnya dipaksa untuk dijadikan tersangka. Yuwon disiksa dan diintimidasi untuk mengakui pembunuhan sesuai skenario yang dibuat oleh si detektif yang bernama Chul. Dan kita panggil saja dia si detektif Chule. Keesokan harinya pengacara Lee mengumpulkan para direksi Demis dan menjelaskan bahwa dia akan mengajukan sidang ulang pada kasus Yuwon dengan alasan kalau dia bisa membuktikan bahwa Yuwon tidak bersalah dan mengembalikan nama baiknya, maka denda yang dibebankan kepada Yuwon akan dihilangkan. Memang tidak ada keuntungan finansial bagi firma Demis. Hanya saja firma Demis akan mendapatkan citra baik di mata publik, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan nominal uang. Karena dirasa penjelasan pengacara Lee sangat meyakinkan, maka Bapak CEO pun menyetujuinya. Pengacara Lee pun mulai menyelidiki kasus Yuwon, mulai dari mendatangi kantor pengadilan untuk mengajukan sidang ulang dan mempelajari arsip kasusnya si Yuwon. Dari arsip ini, pengacara Lee mulai mendatangi perusahaan taksi yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut untuk mendapatkan kapan waktu argo taksi berhenti, karena pembunuhan terjadi pada saat taksinya berhenti. Pada waktu yang sama, si detektif Chule sedang menginterogasi seorang bocah yang sepertinya akan mendapatkan tindakan yang serupa dengan si Yuwon, yaitu dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Pas mau menyiksa si bocah, tiba-tiba ada telepon dari salah satu anak buahnya yang mengabarkan bahwa kasus si Yuwon akan disidang ulangkan. Karena memang anak buahnya si Chule ini mengintip pada saat pengacara Lee mendatangi perusahaan taksi tersebut. Kembali ke pengacara Lee yang sedang menerangkan kepada Yuwon tentang kejanggalan-kejanggalan arsipnya. Si Yuwon malah mempertanyakan dan meragukan tentang keberhasilan dari usaha pengacara Lee untuk bisa memenangkan sidang ulangnya. Terjadi percekcokan antara keduanya. Dan pengacara Lee berusaha meyakinkan si Yuwon bahwa kalau dia berhasil mengembalikan nama baiknya, maka dia tidak akan lagi dicap sebagai pembunuh. Si Yuwon malah marah dan pergi meninggalkan pengacara Lee. Lee mengejar si Yuwon dan tibalah di perempatan Dago di mana tempat pembunuhan itu terjadi. Yuwon mencoba mengingat-ingat kejadian 14 tahun yang lalu dan dia meminta pengacara Lee untuk mencatat waktu pada saat Yuwon mempraktekkan reka ulang yang dia lakukan sesuai dengan skenario dari detektif Chule. Di sini didapat waktu reka ulang adalah 4 menit 50 detik yang tentunya tidak sesuai dengan hasil analisa yang ada pada arsip polisi, di mana waktu pembunuhan hampir bertepatan dengan waktu ibunya si Yuwon menelepon, dan hanya menyisakan selisih waktu 1 menit 40 detik saja. Dan dengan hasil otopsi yang begitu parah, pembunuhan itu sangat mustahil dilakukan dalam waktu 1 menit 40 detik saja. Dari sini pengacara Lee mulai meyakini bahwa benar ada yang tidak beres dengan kasusnya Yuwon. Dan dia pun merobek arsip atau berkas Yuwon yang dia yakini semuanya hasil rekayasa. Selepas itu pengacara Lee dan Yuwon mendatangi losmen di mana dulu Yuwon disiksa
untuk mengakui pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Di losmen ini pula pengacara Lee mendapati berkas pengakuan yang sudah sobek, dan itu membuat Yuan kembali mengingat kejadian 14 tahun yang lalu ketika dengan terpaksa dia membuat pengakuan karena disiksa oleh si detektif Chule dan CS-CS-nya. Dan tentunya pengacara Lee semakin yakin bahwa Yuan benar-benar bukan pembunuhnya. Keesokan harinya pengacara Lee menceritakan kepada Momo tentang keganjilan-keganjilan yang dia dapat, tetapi Momo di sini mengingatkan bahwa itu semua tidak cukup untuk memenangkan sidang ulang, karena itu semua tidak membuktikan bahwa Yuan bukan pembunuhnya. Sudah mulai tumbuh harapan pada diri Yuan untuk benar-benar bisa mengembalikan nama baiknya dengan jalan sidang ulang yang dibantu oleh pengacara Lee, sehingga dia memutuskan untuk kembali bekerja dan menghasilkan uang untuk membayar pengacara Lee. Pengacara Lee kembali mendatangi Yuan di rumahnya. Dan di sini Yuan memberikan seluruh uang hasil kerjanya. Pengacara Lee kembali mendatangi Yuan di rumahnya. Dan di sini Yuan memberikan seluruh uang hasil kerja dan tabungannya untuk membayar pengacara Lee. Dan semenjak itu mereka mulai bekerja sama untuk mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya. Paling tidak bisa membuktikan bahwa Yuan benar-benar tidak bersalah. Analisa sudah didapat. Mereka hanya membutuhkan satu barang bukti saja atau satu orang saksi saja. Dan Yuan kembali mengingat kejadian 14 tahun yang lalu, di mana sebelum kejadian di perempatan Dago itu, Yuan menolong rekan kerjanya yang bernama Sujung. Waktu itu Sujung akan diperkosa oleh majikannya dan Yuan datang membantu Sujung. Yuan memukul majikannya itu hingga tersungkur. Dan ketika Sujung mau menusuk majikannya itu dengan pisau, Yuan mencegahnya dan memasukkan pisau itu ke dalam bagasi motornya. Itulah kenapa pas diperiksa, si Chule mendapati pisau di bagasi motor si Yuan. Tetapi Sujung telah pergi entah kemana. Keesokan harinya, jaksa wilayah yang menangani kasus Yuan mendatangi firma hukum Demis. Tentu saja ini bertujuan untuk melobi pengacara Lee supaya tidak melanjutkan sidang ulang kasusnya Yuan dengan iming-iming pekerjaan. Tetapi pengacara Lee tidak bergeming. Sebelum pergi, jaksa wilayah itu memberikan satu amplop yang ternyata isinya surat pengakuan yang dibuat oleh Yuan di penjara. Tentu saja pengacara Lee sangat marah karena tidak mengetahui perihal surat pengakuan tersebut. Lee menghubungi Yuan untuk menanyakan perihal surat pengakuan tersebut. Yuan kembali mengingat peristiwa di mana dia dibujuk oleh pengacara abal-abalnya untuk membuat surat pengakuan, permintaan maaf, dan penyesalan supaya bisa mengurangi masa hukumnya menjadi hanya 10 tahun saja. Setelah mendapat alamat si Sujung dari temannya, Yuan mendatangi Sujung dan meminta supaya Sujung mau menjadi saksi dalam sidang ulangnya. Saksi yang menyatakan bahwa Sujung sedang bersama dengan Yuan pada saat pembunuhan itu terjadi. Tetapi di sini Sujung menolaknya dan pas Yuan hendak pulang, Sujung memberikan informasi mengenai kejadian setelah 3 tahun dari kejadian pembunuhan tersebut, bahwa ada orang yang melaporkan pembunuh yang sebenarnya ke Polsek Dago. Yuan pun segera mendatangi seseorang yang sedang sapu-sapu. Ternyata dia adalah mantan Kapolsek Dago yang menerima laporan perihal pembunuh sebenarnya. Bapak mantan Kapolsek ini pun menceritakan kejadian 3 tahun setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi, bahwa ada seorang yang melaporkan pembunuh yang sebenarnya. Yuan pun mengabarkan ke pengacara Lee bahwa dia telah mengetahui siapa pembunuhnya. Dari informasi Bapak Kapolsek inilah Yuan bisa mengetahui siapa pembunuhnya dan langsung mencarinya. Tidak lama Yuan berhasil menemukan pembunuhnya yang sempat kabur dan hampir lolos dari pengejaran Yuan. Tetapi tiba-tiba datanglah pengacara Lee menghadang pembunuh tersebut. Yuan pun menyiksa pembunuh tersebut dan karena digencet oleh gagang pintu mobil,
Si pembunuh ini mau menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Mulai dari setelah membunuh supir taksi tersebut, dia menyuruh temannya untuk membuang barang bukti berupa sebilah pisau, dan temannya itu malah melaporkan si pembunuh ke Kapolsek Dago. Ketika Polsek Dago sedang mengembangkan penyelidikan dengan mencari barang bukti di TPA sesuai dengan informasi yang diberikan oleh temannya si pembunuh, tiba-tiba datang perintah dari atasannya untuk menghentikan pencarian barang bukti karena kasusnya sudah dihentikan, dan dengan kurangnya barang bukti itulah penyelidikan dihentikan. Dan dua orang itu, yang satu pelapor dan yang satu pembunuhnya, ternyata sudah disiksa dan dipaksa oleh si detektif Cule untuk mengaku sebagai pencandu Aibon dan mengaku berbohong atas pengakuan pembunuhan tersebut karena dalam pengaruh Aibon. Dan ini dilakukan oleh detektif Cule karena jaksa wilayah yang menangani kasus Yuwon itu telah mengetahui bahwa kasus Yuwon sudah mulai tercium oleh media. Masa satu kasus ada dua tersangkanya? Begitulah kira-kiranya ya. Dan tentunya saja si jaksa wilayah menekan si Cule untuk membereskan semuanya. Makanya walaupun pembunuh yang sebenarnya sudah tertangkap dan mengaku, semuanya bisa dibereskan dengan cara penyiksaan. Mungkin si Cule ini bisanya hanya menyiksa saja begitu ya. Setelah mendengar cerita dari si pembunuh yang sebenarnya, pengacara Lee mengadakan konferensi pers yang ternyata sudah didukung oleh Bapak CEO-nya. Mungkin Bapak CEO ini sudah mengendus keuntungan dari kasusnya Yuwon ini. Dalam konferensi pers ini, Lee meminta kepada masyarakat atau netizen lah kalau zaman sekarang, supaya jika ada saksi yang belum pernah bersaksi dalam pengadilan kasus Yuwon, bisa membantu Yuwon untuk bersaksi karena hanya itulah satu-satunya yang dapat membantu Yuwon dalam memenangkan sidang ulangnya. Oh iya, konferensi pers ini juga disiarkan langsung oleh stasiun TV dan itu juga disaksikan oleh istri dan anak-anaknya pengacara Lee. Tidak lama dari acara konferensi pers itu, ada seorang saksi mata yang mau membantu menjadi saksi dalam kasusnya Yuwon tersebut. Si bapak saksi tersebut adalah orang yang menyaksikan langsung ketika si pembunuh keluar dari taksi setelah membunuh supirnya. Bapak saksi itu menceritakan kesaksiannya kepada pengacara Lee di depan Yuwon dan ibunya. Dan sebenarnya dia juga sudah pernah melaporkannya ke polisi, tetapi tidak pernah digubris dan diabaikan. Di saat rasa optimis dan bahagia menghampiri Yuwon dan ibunya, tiba-tiba datang si Cule CS, menangkap si bapak saksi dengan pasal yang bermacam-macam mulai dari germo, perjudian, dan prostitusi. Karena pengacara Lee mencoba menghadang, pengacara Lee pun ikut ditangkap karena menghalangi penyelidikan. Pemirsa yang budiman tentu sudah tahu bagaimana perasaan Yuwon dan ibunya hancur berkeping-keping. Di sisi lain terlihat si Momo tengah berada di kantornya si jaksa wilayah. Intinya si jaksa memberikan imbalan atas informasi yang sudah Momo berikan kepadanya. Lepas dari kantor polisi, pengacara Lee langsung mendatangi kantor si Momo dan Lee di sini menemukan berkas perjanjian antara Momo dan jaksa wilayah. Lee mengetahui bahwa Momo telah memberikan informasi perihal saksi baru yang akan membantu Lee yang tadi ditangkap oleh si Cule. Karena memang Lee hanya memberikan info itu hanya kepada Momo, dan sebagai imbalannya Momo mendapat keuntungan yang sangat besar. Alasan si Momo di sini keuntungannya untuk membantu si Yuwon dan pengacara Lee. Asal sidang ulang dibatalkan. Jelas saja si Lee tidak terima dengan tindakan si Momo. Di sisi lain karena putus harapan, ibunya Yuwon mengusir anaknya karena sudah tidak tahan dengan semua penderitaan yang dialaminya.
Begitupun dengan Yuwon mengalami depresi yang sangat berat. Yang nampak lusuh berada di sebuah Alfamart. Ketika dia akan memakan mie-nya, si pelayan Alfamart menegurnya untuk membayar makanannya terlebih dahulu. Lee pun mengodok saku-sakunya dan didapatilah amplop pemberian Yuwon. Amplop yang berisikan seluruh tabungan Yuwon untuk membayarnya. Tampak wajah Lee di sini sangat sedih ya. Balik ke kantor Demis di mana si Momo sedang presentasi mengenai keberhasilannya, tetapi tiba-tiba pengacara Lee datang dan membeberkan semua kejahatan si Momo. Pengacara Lee pun berkemas dan bergegas meninggalkan firma hukum Demis tersebut. Ketika dia hendak mau keluar, dia dicegat oleh si Bapak CEO. Di sini Bapak CEO menawarkan pekerjaan kepada pengacara Lee dengan bayaran yang besar. Tetapi pengacara Lee malah balik bertanya kepada Bapak CEO. Begini pertanyaannya, apakah Bapak sudah pernah dibayar oleh klien dengan bayaran seluruh kekayaan yang dia miliki? Si Bapak CEO menggelengkan kepalanya. Sudah berarti bayaran saya lebih besar, begitu kata pengacara Lee. Sambil berlalu meninggalkan Bapak CEO. Lee langsung menuju rumah Yuwon dan meminta maaf kepada ibunya Yuwon. Dan Lee juga mendatangi ruangan si Yuwon dan mendapatkan buku kejar paket C milik si Yuwon yang di dalamnya terdapat alamat Sujung. Lee langsung menuju alamat Sujung dan meminta Sujung untuk membantu Yuwon. Tetapi seperti pemirsa yang budiman ketahui, Sujung sudah menolak untuk membantu. Lee sedikit marah dan memberikan buku paket C milik si Yuwon yang di dalamnya terdapat lukisan wajah si Sujung. Ketika Sujung menyidik-nyidik lukisan dirinya, Lee mengatakan betapa bodohnya Yuwon mau membantu Sujung dan mengalami banyak masalah karenanya. Mendengar itu, wajah Sujung terlihat terharu dan menyesal telah menolak membantu Yuwon. Oke, kita pindah ke Yuwon yang ternyata sedang membututi si Chule. Seperti biasa, si Chule menuju losmen tempat dia menyiksa calon korbannya. Satu persatu anak buah si Chule dihajar oleh si Yuwon, dan ketika Yuwon menghajar salah satu anak buah si Chule, tiba-tiba Yuwon dipukul dari belakang oleh si Chule. Yuwon disiksa dan terus dipukuli, tetapi Yuwon langsung mengeluarkan sebilah pisau dan menghunuskannya ke arah si Chule. Si Chule menahannya dengan sekuat tenaga, tetapi Yuwon malah mendorong si Chule sampai mereka berdua terjatuh ke lantai dasar dari losmen tersebut. Mereka berdua sudah tidak berdaya, tetapi dengan sisa-sisa tenaga yang Yuwon punya, dia meraih pisaunya dan akan menusukkannya ke arah si Chule. Tapi tiba-tiba pengacara Lee datang dan meminta Yuwon untuk tidak melakukannya. Tapi karena mungkin Yuwon sudah gelap mata dan tidak menghiraukan pengacara Lee, dia langsung menghunuskan pisaunya ke arah si Chule. Sebelum si Yuwon menusuk si Chule, Lee berhasil menubruk si Yuwon sehingga penusukan itu terelakkan. Disinilah pengacara Lee meyakinkan Yuwon bahwa Yuwon bukanlah seorang pembunuh dan meminta kesempatan sekali lagi untuk bisa membuktikan di pengadilan bahwa Yuwon memang tidak bersalah. 그러니까 나한테 한 번만 기회를 줘라. 우리들이 너 절대 살인범 아니라고. 조연우한테 사과해야 된다고. 미안하다. Dan di satu pagi yang cerah terlihat Yuwon dan pengacara Lee sedang nongkrong di depan kantor pengadilan. Lee memperlihatkan kepada Yuwon surat pengajuan sidang ulang kasusnya yang telah disetujui. Dan Lee meyakinkan bahwa mereka tidak akan kalah dalam sidang ulang ini sambil melihat ke arah Sujung yang ternyata sudah mau menjadi saksi dalam sidang kasusnya Yuwon.
Para pemirsa yang budiman, begitulah kisah nyata yang difilmkan ini. Sidang pun dimulai. Tampak di persidangan telah hadir pula ibunya Yuwon, Sujung, dan tentunya istri dan anak pengacara Lee. Dari semua rentetan kejanggalan yang bisa terungkap ditambah dengan saksi-saksi yang baru bermunculan, kita sudah bisa menebak hasil dari sidang ulang Yuwon ini. Oke pemirsa yang budiman, sekian dulu alur cerita film New Trial ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan wassalam. Sampai jumpa di video Armovie berikutnya.